Selamat pagi Mbak Indira dan teman-teman serta Mbak Tina. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang merkantilisme pada topik kali ini. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Farizila Mutanisa Zara, NPM 21044010153. Saya Selvi Nur Islamia dengan NPM 21044010174. Saya Nabila Maria dengan NPM 21044010186. Saya Muhammad Akmal Jaifadi, NPM 21044010188. Saya Zulfa Kilasaga dengan NPM 21044010189. Oke, selanjutnya pengertian merkantilisme. Merkantilisme adalah teori yang berasal dari sekumpulan pemikiran ekonomi. Istilah merkantilisme berasal dari Inggris merchant yang berarti pedagang. Juga memiliki arti dalam paham merkantilisme jika setiap negara ingin maju maka harus melakukan perdagangan dengan negara lainnya. Yang meyakini bahwa kemakmuran suatu negara hanya ditentukan oleh jumlah modal atau aset yang tersimpan di negara tersebut. Pemikiran kaum merkantilisme sangat melindungi industri dan aset dalam negeri, tetapi menganjurkan persaingan. Akibatnya, sumber kekayaan yang diperoleh berasal dari surplus perdagangan internasional, di mana ekspor-impor memiliki peran yang sangat besar dan ekspor harus jauh lebih besar, sedangkan impor dibatasi seminimal mungkin dan berupaya untuk mengoptimalkan aktivitas perdagangan untuk mendapatkan keuntungan yang melimpah. Merkantilisme juga sering direfleksikan bahwa kekayaan nasional berada pada logam berharga yang dimiliki suatu negara, yaitu emas. Next. Sejarah merkantilisme. Merkantilisme muncul di Eropa selama periode 1500 sampai 1750. Mulai munculnya paham ini disebabkan adanya kesadaran bernegara masyarakat yang tinggi, sejak lahirnya negara-negara modern yang telah merdeka. Agar bisa mempertahankan kedaulatan kemerdekaan dan demi kesejahteraan rakyatnya, negara harus memiliki kondisi ekonomi yang stabil agar bisa bertahan. Ajaran merkantilisme juga secara dominan telah diajarkan di sekolah-sekolah Eropa pada periode pesat-pesatnya ekonomi merkantilisme. Munculnya paham merkantilisme ini membuat negara untuk mengatur perekonomiannya lebih besar lagi. Dan pada zaman tersebut menjadi zaman yang disebut kapitalisme komersial dan berkembang pesatnya pemikiran ekonomi merkantilisme, mulai dari segi kualitas maupun kuantitas, di mana setiap individu bisa menjadi ahli ekonomi bagi diri mereka sendiri. Beberapa negara yang menganut paham merkantilisme adalah Inggris, Perancis, Portugis, Belanda, dan Spanyol. Next. Selanjutnya, teori merkantilisme. Pada tahun 1500 hingga 1750, istilah merkantilisme belum dikenal pada saat itu. Namun, semua ekonomi di Eropa pada tahun itu dianggap merkantilisme. Istilah merkantilisme pertama kali diperkenalkan oleh Victor de Rigoetti pada tahun 1763, lalu diperkenalkan lagi oleh Marquis de Mirabeau pada tahun 1776 dan dipopulerkan oleh Adam Smith pada tahun 1776. Latar belakang munculnya teori merkantilisme sering terlihat pada politik yang menimbulkan perang dan juga dilatar belakangi oleh perluasan daerah jalanan. Teori ekonomi merkantilis dalam penerapannya saat ini sangat bervariasi dari penulis ke penulis dan telah berkembang dari waktu ke waktu. Tujuan utama dari konsep atau teori merkantilisme adalah untuk membangun suatu bangsa, terutama di masa perang yang terus-menerus, di mana bangsa-bangsa harus mencari cara untuk memperkuat ekonomi mereka dan melemahkan musuh asing. Selanjutnya ada dampak merkantilisme.
Teori merkantilisme diajarkan di semua sekolah Eropa secara luas di semua sekolah Eropa pada periode modern awal abad ke-18 dan 19. Ketika kesadaran nasional mulai berkembang, kebutuhan pasar yang diajarkan oleh teori merkantilisme akhirnya menyebabkan banyak perang antar negara-negara Eropa. Teori merkantilisme mulai menghilang pada paruh abad ke-18 dengan munculnya teori ekonomi baru oleh Adam Smith. Ada beberapa negara yang menggunakan teori ini. Prancis adalah salah satu ekonomi paling penting di Eropa pada saat itu. Louis dari Prancis berpendapat bahwa negara harus memerintah di bidang ekonomi seperti dalam hal diplomasi. Merkantilisme sendiri mempunyai berdampak besar terutama terkait revolusi melawan kerajaan. Hal ini beranjak dari monopoli perdagangan dan penarikan pajak yang semakin merugikan, bahkan menyengsarakan rakyat. Di sisi lain, sistem ini selalu fokus pada wilayah yang memiliki sumber daya lebih besar dan berharga. Hal ini menyebabkan terjadinya perang antar kerajaan untuk mendapatkan wilayah baru. Berikut dampak merkantilisme, yaitu adanya bangsa Barat gencar melakukan kolonialisme dan imperialisme. Yang kedua, perdagangan internasional melonjak signifikan. Yang ketiga, terjadi revolusi industri di Inggris. Nah, tak hanya di Eropa, merkantilisme di Indonesia juga terasa keberadaannya yang ditandai dengan peristiwa sejarah seperti berdirinya VOC, datangnya bangsa-bangsa Barat ke Nusantara, berlaku sistem sewa tanah oleh Raffles, hingga penerapan kerja rodi. Sebelum membahas kasus, merkantilisme juga memiliki perspektif di dunia hubungan internasional. Merkantilisme menjadi kunci bagi suatu negara untuk memainkan roda ekonomi pada politik militer. Karena ekonomi menjadi kunci bagi suatu negara untuk terus hidup, maka sangat harus dihindari bergantung pada negara lain dalam bidang ekonomi. Namun di samping itu, dalam ekonomi internasional, merkantilisme juga dapat dilihat dalam dua bentuk bertahan dan juga bentuk agresif. Keduanya tidak memiliki arti negatif bagi negara lain. Merkantilisme bertahan lebih mengarah pada ekonomi nasional saja, sedangkan merkantilisme agresif sifatnya melengkapi negara lain bukan untuk bersaing. Berikut kasus merkantilisme antara Cina dengan Amerika. Next. Sebelum pandemi, ketegangan yang terjadi di antara Cina dan Amerika Serikat seperti sudah menjadi rahasia umum di skala internasional. Konflik ini berawal pada tahun 2018, Amerika Serikat yang merasa hubungan dagang dengan Cina membawa kerugian berupa peningkatan defisit neraca perdagangan, membuatnya memutuskan mengambil langkah proteksionisme dengan menaikkan tarif pajak masuk impor panel surya dan mesin cuci sebesar 30 dan 20%. Pada awal tahun 2018, kenaikan tarif inilah yang memicu perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Sedangkan Cina biasa memiliki keunggulan kompetitif, lebih unggul dalam pengupahan buruh yang rendah, menjadikan banyak perusahaan Amerika Serikat tertarik dan memilih untuk membangun pabrik produksi di Cina. Hingga pada Januari tahun 2020 disepakati kesepakatan damai dagang fase pertama dengan catatan kedua belah negara setuju akan kenaikan tarif atas barang impor. Hingga ada kesepakatan dagang fase kedua. Sampai saat ini Amerika Serikat merasa kesepakatan dagang fase 2 bukan suatu urgensi dan lebih memilih untuk berfokus pengambaran kondisi selama pandemi COVID-19. Next. Okay, next. Pasca pandemi, prediksi hubungan politik China pasca COVID-19 bahwasanya intensitas perang dagang akan menurun. Perang dagang antara Amerika dan China telah membuat kedua negara ini saling bersaing untuk menjadi yang terbaik di kancah internasional. Salah satu isu yang bisa dikaitkan adalah pada tahun 2020, kuartal 1 anjlok menjadi 2,97%. Hal ini akibat dari adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di hampir seluruh negara di dunia, dan rata-rata perekonomian semua negara juga mengalami penurunan. Kebijakan luar negeri berupa proteksi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Tiongkok memberi dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya pada sektor ekspor dan investasi saham, di mana melambatnya perekonomian negara lain juga menurunkan harga komoditas dari bahan baku Indonesia yang memiliki nilai ekspor tinggi pada tahun-tahun sebelumnya.
Penyebaran COVID-19 ke ratusan negara menambah ketidakpastian ekonomi global, ditambah dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan China, keluarnya Inggris dari Uni Eropa, dan pergeseran geopolitik internasional. Ketidakpastian ini meningkatkan tekanan terhadap perekonomian Indonesia. Amerika Serikat dan China adalah mitra dagang Indonesia dalam ekspor dan impor bahan baku dan non-migas. Kebijakan proteksi berupa praktik merkantilisme yang ditetapkan oleh kedua negara tersebut memperlambat perekonomian dunia dan berdampak pada negara-negara sekitarnya. Kebijakan proteksi China menghasilkan efek domino. Dampak tersebut di mana satu persatu negara sekitarnya juga terkena imbasnya, mulai dari Kamboja, Vietnam, hingga Indonesia itu sendiri. Diperkirakan bahwa dalam hubungan politiknya dengan Amerika Serikat, China kemungkinan akan meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat, seperti yang terlihat sejak Presiden Donald Trump digulingkan dalam pemilu Amerika Serikat tahun 2020, sehingga kedudukan Donald Trump digantikan oleh Joe Biden, yang merupakan mantan diplomat yang pernah menjabat sebagai juru bicara Departemen Luar Negeri terlama. Artinya, Joe Biden mengerti betul cara untuk melakukan hubungan baik antar negara, sehingga kemungkinan terjadinya perang dagang kedua negara akan semakin menurun. Namun jika ditinjau dengan hubungannya dengan pandemi COVID-19, ekonomi dunia akan tetap mengalami penurunan akibat krisis yang terjadi pasca pandemi. Kebijakan luar negeri berupa proteksi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Tiongkok memberi dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya pada sektor ekspor dan investasi saham, di mana melambatnya perekonomian negara lain juga menurunkan harga komoditas dari bahan baku Indonesia yang memiliki nilai ekspor tinggi pada tahun-tahun sebelumnya. Kurangnya infrastruktur dan melambatnya perekonomian juga menyebabkan para investor asing kurang meminati saham-saham yang berada di IHSG Indonesia. Ditambah lagi dengan adanya krisis ekonomi yang timbul akibat pandemi COVID-19, membuat semakin menurunnya kualitas perekonomian dunia. Baik, sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan.